olahraga. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam tayangan TVRI Sport. Bersama saya Afifah Sari, dan kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengulik salah satu olahraga yang dapat dikatakan masuk dalam kategori olahraga ekstrim atau cukup menantang. Dan saat ini juga tengah digeluti oleh generasi muda. Olahraga ini sendiri ialah arung jeram atau yang dikenal juga dengan rafting. Arung jeram atau rafting merupakan olahraga sekaligus wisata air dengan menggunakan media sungai yang kini semakin diminati masyarakat dari berbagai kalangan. Kegiatan atau aktivitas yang menggunakan perahu karet sebagai alat utamanya ini mengharuskan penikmatnya untuk dapat mengarungi aliran sungai yang berjeram dengan mengandalkan keterampilan dan kemampuan mendayungnya. Siap. Oke, kita mulai dari kepala. Dorong kepalanya, dongak ke atas, hitungan 3, 2 kali 8, hitung mulai. 1, 2, 3, 1. Arung jeram dikategorikan sebagai olahraga ekstrim atau menantang karena dalam kegiatan arung jeram ini melibatkan kekuatan fisik serta kekompakan antar anggota regu yang biasanya berjumlah 4 orang atau 6 orang. Di samping itu, olahraga arung jeram ini juga memadukan unsur petualangan dan edukasi di dalamnya, sehingga sangat cocok untuk dijadikan sebagai sarana rekreasi. Kalau dalam bahasa arung jeram itu adalah olahraga arus deras. Jadi olahraga arus deras ini adalah salah satu olahraga adrenalin tapi menggunakan media sungai. Gridnya juga berbeda, grid 1, 2, dan 3. Kalau di Kota Lubuk Linggau, Sungai Kelingi, ini paling tinggi grid 2. Ya, grid 2 itu untuk pan rafting sangat bagus, untuk para pemula sangat bagus. Daya tariknya kalau rafting ini salah satunya adrenalin pada saat begitu perahu ada di jeram, apalagi ada yang terjatuh, nah di situ yang paling enak. Kenapa? Yang dijatuh diketawain. Karena di situ sensasinya. Pas begitu kita dapat jeram yang asik, nah di situ adrenalin kita bakal dipacu. Berani nggak saya ini? Bisa nggak saya ini? Jatuh atau nggak saya ini? Tapi apabila jatuh, pertama jangan panik. Karena siapapun Anda, siapapun orangnya, yang penting kita sudah safety prosedur. Pakai helm, pakai life jacket, pakai sepatu, dan baju tangan panjang, kemudian celana juga tangan panjang. Itu menghindar supaya kita menghindar biar kita bebas dari jeratan-jeratan yang ada di dalam air seperti bambu, batu, itu kan terkadang bisa mencelakakan kita. Maka kalau kita pakai safety ini udah ngapung. Untuk orang yang nggak bisa berenang, dia udah berani. Oh, ini ternyata bisa ngampungkan, aman. Gitu. Meski dikatakan ekstrim, olahraga arung jeram ternyata juga memiliki manfaat dari sisi kesehatan. Mulai dari meningkatkan kebugaran, meningkatkan kekuatan otot, serta meningkatkan fleksibilitas jasmani. Selain itu, menjajal arung jeram juga akan membawa kepuasan tersendiri, terlebih saat Anda berhasil mengarungi derasnya aliran sungai. Belum lagi pemandangan yang disuguhkan pada tiap-tiap aliran sungai yang begitu indah, pastinya akan membuat diri menjadi lebih rileks dan rasa penat pun menjadi hilang. Arung jeram sendiri mulai dikenal di Indonesia di tahun 1970-an. Seiring perjalanan waktu, perkembangan olahraga arung jeram dapat dikatakan cukup pesat. Karena olahraga ini sangat erat kaitannya dengan sungai dan alam.
Arung jeram awalnya mulai dikembangkan di Pulau Dewata, Bali. Kemudian menyebar ke hampir seluruh daerah-daerah di Indonesia, terutama yang memiliki aliran sungai sekaligus pemandangan menawan. Awalnya arung jeram hanya sebatas olahraga dan hobi yang digiatkan para penekunnya. Namun karena olahraga ini identik dengan sungai, maka olahraga arung jeram pun dikembangkan juga sebagai sarana rekreasi, sekaligus untuk mendorong sektor pariwisata di Indonesia. Bahkan saat ini, penikmat arung jeram bukan hanya wisatawan atau warga lokal. Namun tak jarang, wisatawan mancanegara juga tertarik datang untuk menikmati sensasi arung jeram di Indonesia. Selain dapat menikmati serunya berpetualang di sungai, serta menikmati indahnya panorama alam saat melintas, mereka yang mengikuti kegiatan arung jeram juga menjadi tertantang dan terpacu untuk dapat menaklukkan aliran sungai itu. Arung jeram tak hanya populer sebagai sarana rekreasi atau wisata air, namun olahraga yang membutuhkan adrenalin tinggi ini rupanya juga tengah diminati kalangan milenial sebagai ajang untuk meraih sejumlah prestasi yang bergengsi. Untuk itu, agar dapat menggeluti olahraga yang satu ini, dibutuhkan kesiapan dari segi mental dan fisik. Di samping itu, kekompakan antar anggota regu juga menjadi kunci utama dalam mencapai kesuksesan untuk berkompromi derasnya aliran jeram. Alasannya karena arung jeram merupakan olahraga tim yang biasanya terdiri dari 4 hingga 6 orang pemain per regunya. Prosesnya banyak, kita harus seleksi. Yang pertama, siap mental, siap fisik, harus visioner, pemikirannya harus jernih. Kenapa? Antara pikiran, hati dengan dayung ini sama perahu itu harus nyatu. Maka bakal terciptalah pendayungan itu rasanya enak, rasanya asik megang dayungnya. Jadi arah perahu itu mau dikemanakan bisa. Jadi kenapa? Karena antara hati, dayung, pikiran itu main semua. Selain kesiapan fisik dan mental, terdapat sejumlah peralatan yang juga harus dipersiapkan para pemain arung jeram.
Umumnya alat yang diperlukan dalam berkegiatan arung jeram tak lain ialah perahu karet atau boat dengan kapasitas 4 hingga 10 orang. Di samping itu diperlukan juga pelampung atau life jacket beserta helm yang berfungsi untuk melindungi para penghobi arung jeram dari kecelakaan seperti benturan dan kapal tenggelam. Selain itu dibutuhkan juga pedal atau dayung. Adapun sebelum dapat memulai sensasi arung jeram, hal utama lain yang penting untuk dilakukan para pemain ialah pemanasan. Pemanasan ini penting dilakukan untuk melemaskan otot agar tubuh lebih fleksibel serta menghindari cedera. Sebab arung jeram dapat dikatakan sebagai aktivitas full impact, di mana sepanjang kegiatan tubuh akan terkena banyak guncangan. Para pemain juga harus mengetahui teknik-teknik dasar saat berada di atas perahu, mulai dari posisi duduk, mendayung, hingga bagaimana menghadapi keadaan darurat, seperti saat akan menabrak batu dan perahu terbalik. Saat posisi duduk, para anggota diharuskan untuk duduk di tepi perahu, bukan di tengah atau bagian dasar. Selain itu, kedua kaki harus masuk ke bagian dalam perahu. Hal ini bertujuan menjaga keseimbangan perahu saat dijalankan. Yang menyeramkan pada saat itu ya? Pernah ada apa? Ya, di situ. Oh, di situ. Sementara itu, beberapa teknik mendayung yang umumnya dilakukan para pemain ialah forward strokes atau dayung maju, back strokes atau dayung mundur, draw strokes atau dayung tarik, serta pry strokes atau dayung menyamping. Saat mendayung tidak perlu dilakukan secara berlebihan. Yang terpenting harus memperhatikan arah yang tepat serta kekuatan tangan. Dalam berarung jeram diperlukan pula tindakan dan keputusan yang cepat dan tepat, sehingga diperlukan pemimpin yang dapat memberikan komando kepada para anggota. Seorang pemimpin tidak harus memiliki status atau kekuatan tertentu, namun harus pandai dalam membaca situasi sungai. Pemimpin inilah yang nantinya akan memberikan komando, apakah perahu harus terus melaju, manuver atau memutar, bahkan berhenti. Sementara itu, dalam menghadapi keadaan darurat seperti akan menabrak batu atau terbalik, para anggota disarankan untuk tidak panik, sebab hal ini menjadi salah satu hal yang tak terhindarkan. Jika perahu terbalik akibat bertabrakan dengan batu atau arus sungai, maka segeralah melompat ke arah yang bebas dan aman dari benda-benda keras. Untuk itu diperlukan kerjasama antar anggota regu yang baik, agar dapat menghindari keadaan darurat saat berarung jeram. Apa tinggal? Dapat dua. Aku njulakkan itu pakai kaki.
Seiring perkembangannya, olahraga arung jeram telah berkembang hingga di daerah Provinsi Sumatera Selatan, seperti di Kota Lubuk Linggau dan Musirawas. Kota Lubuk Linggau dan Musirawas menjadi daerah di Sumatera Selatan yang memiliki sungai dengan potensi keindahan alam seperti Sungai Kelingi. Maka wajar jika olahraga arung jeram dapat berkembang dan mendapat perhatian dari generasi muda. Di bawah naungan organisasi olahraga Tasamura, atlet-atlet muda arung jeram ini kemudian dikumpulkan dan dilatih agar dapat meraih dan menjuarai ajang perlombaan bergengsi. Bahkan pada arena Porprov Sumsel ke-13 tahun 2021, atlet-atlet arung jeram yang tergabung dalam organisasi olahraga Tasamura ini berhasil meraih total 10 medali. Dengan rincian 2 medali emas, 3 medali perak, dan 5 medali perunggu. Vini, salah seorang atlet muda yang tergabung dalam organisasi olahraga Tasamura sejak tahun 2021 mengaku, salah satu alasannya tertarik untuk menjadi atlet arung jeram adalah rasa penasarannya terhadap olahraga ini. Meski masuk dalam kategori ekstrim, olahraga arung jeram dinilai seru dan penuh dengan tantangan, sehingga cukup memacu adrenalin. Terakhir meraih 2 emas, 3 perak sama 5 perunggu. Itu untuk di kategori apa? Itu 2 emas di slalom sama head to head, ya kan? Sama peraknya di DRR, head to head sama slalom. Menarik sekali, Kak. Karena di sana kita bisa dapat keseruannya dan juga prestasi di ukir dari sana juga bisa banyak sekali lah keseruannya. Hal serupa juga diungkapkan Widodo Kalalo, yang juga merupakan salah seorang atlet muda di bawah naungan Tasamura. Selain seru dan penuh dengan tantangan, alasan lain yang mendorong dirinya tertarik untuk menjadi atlet arung jeram adalah agar dirinya juga dapat terlibat dalam aktivitas sosial. Salah satunya menjaga kelestarian sungai dan keindahannya. Kemarin kita ikut arung jeram itu di Porprov di Provinsi Sumatera Selatan. Kemarin kita mewakili Kabupaten Musirawas mendapatkan 4 medali. Yaitu yang pertama lomba kami itu dapat perak. Nah, itu di saat sprint kami dapat perak. Wah, rasanya di dada nih. Wah, kok dapat perak. Padahal kita semangat sekali 4 emas. Dan yang kedua, kami lebih semangat lagi. Itu yang paling dinanti-nanti. Jadi lomba kedua itu head to head, 1 lawan 1. Itulah di saat single kami melawan tuan rumah, bersusah payah, semangat, tapi luar biasa. Kami mendapatkan emas yang pertama. Wah, alhamdulillah sekali. Yang ketiga itu di head to head, bukan ya, slalom ya.
Kita di slalom. Di slalom kita juga, itu yang bergengsi juga. Kita dapat emas juga. Dan yang terakhir di RR. Di RR itu downright the race. Jadi perjalanan jarak tempuh 3 kilo, kami mendapatkan juara 2 perak. Itu kami kalahnya hanya second. Kalau second itu 1 dayungan. 2 perlombaan itu kami dapat perak semua, kalahnya dalam 1 dayungan. Kami tidak begitu memahami rute kan, karena kita kan bukan tuan rumah gitu. Tapi kami sangat bangga dengan pelatih kami, dengan pengurus kami, dengan Tasa Murah yang pasti support kami. Meski olahraga arung jeram sangat identik dengan air dan sungai, namun ternyata tidak semua atletnya merupakan seorang perenang yang handal. Siapapun bisa menjadi atlet arung jeram, asalkan olahraga ini dapat ditekuni dengan niat dan tekad yang matang. Di samping itu diperlukan juga keberanian untuk dapat menggeluti olahraga yang cukup memacu adrenalin ini. Halo guys, kita jadi biawak guys. Kedepannya, eksistensi dari olahraga arung jeram ini diharapkan dapat terus dikembangkan. Di samping bermanfaat untuk pengembangan pariwisata, tentunya olahraga arung jeram juga penting untuk mendorong prestasi para atlet muda, khususnya dari wilayah Sumatera Selatan, agar mampu mengharumkan nama bangsa melalui prestasi yang diraihnya. Masih bisa. Agak maksa ya. Mantap. 5 kilometer. Ayahnya naik. Cemerlang mantap. Cemerlang dulu. Yuk prestasi cemerlang. Cemerlang. Kamera belakang. Ya pemirsa, ternyata olahraga arung jeram atau rafting yang ada di Kota Lubuk Linggau ini sudah cukup terkenal dan sudah banyak prestasi yang juga diukir oleh para atlet dari arung jeram ini. Tentunya prestasi yang sudah diraih ini diharapkan dapat menginspirasi calon atlet-atlet generasi milenial lainnya ke depannya. Dan tayang tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Saya Afifah Sari mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri, dan jangan lupa juga untuk selalu saksikan tayangan TVRI Sport pada episode selanjutnya. Salam olahraga.